Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Puspita Devi dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2020-02-326. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai komunikasi serial RS485. Yang pertama yaitu mengenai informasi dari jurnal itu sendiri yang berjudul Alat Pemanggil Perawat dengan Antarmuka RS485 dengan penulis Farid Ardianto, Jurnal Teknika edisi 8 dengan halaman 7 halaman. Diterbitkan di Surakarta. Reviewernya adalah saya sendiri yaitu Vila Puspita Devi. Tanggal reviewernya 10 April 2022. Latar belakang. Dalam mempercepat pelayanan pasien, umumnya setiap rumah sakit akan dilengkapi dengan sistem pemanggil perawat. Namun, umumnya sistem pemanggil perawat yang digunakan masih sangat konvensional, sehingga akan semakin banyak kabel yang harus digunakan. Hal tersebut sangatlah tidak efisien, di samping rumitnya instalasi yang pada akhirnya juga akan menyulitkan dalam perawatan, dan juga instalasi akan terlihat sangat tidak rapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengefisiensikan pengabelan alat pemanggil perawat konvensional sehingga jumlah kabel yang digunakan sedikit, namun mampu menangani lebih banyak pasien dalam jarak yang lebih jauh. Subjek penelitiannya adalah rumah sakit. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode pengkodean untuk setiap kamar yang menginginkan panggilan. Kode tersebut dimaksudkan sebagai alamat setiap kamar. Hal ini dibutuhkan karena siapapun yang hendak melakukan panggilan maka akan menggunakan kabel yang sama, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan nomor panggilan. Tahap pembuatan alat dimulai dari desain PCB, kemudian percetakan PCB, kemudian pelarutan PCB, pengeboran PCB, perakitan komponen, download program, dan pengujian sistem. Untuk diagram blok sistemnya sendiri yaitu terdiri dari slave master yang terdiri dari 5 slave master. Tiap slave master terdiri dari 5 ruangan pasien. Hasil. Menurut penulis, hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, komunikasi data pengirim dan penerima hanya menggunakan satu pasang kabel. Setiap penekanan tombol pada pasien, maka lampu indikator dan alarm yang terdapat pada ruang perawat akan aktif. Yang ketiga, pengiriman data pada saat menggunakan kabel sepanjang 100 meter masih menghasilkan informasi yang akurat, tidak pernah terjadi kesalahan data. Yang keempat, dari hasil pengujian peralatan ini, seluruh sistem baik master dan slave telah bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pembahasan. Yang pertama, identifikasi alat yang dikodekan secara unik ke dalam data 8 bit dan dikirimkan secara serial. Setiap alamat mempunyai kode yang berbeda, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan alamat sangat kecil. Jika kode-kode identifikasi ini dilakukan dalam format 16 bit, maka jumlah identifikasi kode menjadi lebih banyak, sehingga dapat menangani pengguna atau pasien juga lebih banyak. Pengiriman data secara serial dapat memungkinkan data dikirim dalam jarak yang cukup jauh hanya dengan 3 kabel, yaitu transmitter, receiver, dan ground. Yang kedua, antarmuka RS485 mempunyai sistem pengkodean pulsa-pulsa dengan metode dereferensial atau selisih tegangan di antara dua kabel A dan B untuk mempresentasikan logika high atau low. Kesimpulan, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang pertama, penggunaan metode serial pada setiap pengiriman data merupakan cara yang sangat efektif dan efisien. Yang kedua, agar pengiriman data dapat menjangkau jarak yang jauh dan derau yang minim, maka antarmuka tipe RS485 adalah pilihan yang sangat sesuai. Yang ketiga, dengan antarmuka RS485, untuk melakukan komunikasi kabel data dua arah hanya membutuhkan satu pasang kabel dan tidak memerlukan kabel ground karena menggunakan metode diferensial untuk menentukan data high dan low. Kelebihan, menurut saya,
kelebihan jurnal di atas adalah yang pertama, penulisan kata yang mudah dipahami, yang kedua, menggunakan bahasa sesuai kaidahnya. Sedangkan kelebihan penelitiannya adalah yang pertama, sangat efektif dan efisien. Yang kedua, mampu menghemat jumlah kabel yang digunakan. Yang ketiga, mampu meredam noise lebih baik dan jarak tempuh kiriman data menjadi lebih jauh. Kekurangan. Menurut saya, jurnal di atas memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, informasi jurnal kurang lengkap. Yang kedua, penjelasan pada flowchart pada sistem master dan slave yang kurang bisa dipahami. Sedangkan kekurangan penelitiannya adalah yang pertama, antarmuka RS485 mempunyai sistem pengkodean pulsa-pulsa dengan metode diferensial tegangan di antara dua kabel A dan B untuk mempresentasikan logika high dan low. Jika tegangan di bawah 200 mikrovolt akan mengakibatkan keluaran tidak terdefinisi atau diabaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.